Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang ini menjelang sore jam 2:30 lewat di kota Bandung, Indonesia. Saya dengan pejuang sejati seorang Habib Bahar bin Smith yang dimuliakan Allah. Beb, kita ini mau lebaran Idul Kurban, tapi ada dua pendapat. Habib ikut lebaran yang Sabtu apa Minggu? Mohon dijelaskan dengan dalil-dalil. Karena begini logikanya, Saudi kan lebih dulu, kita lebih dulu dari Saudi 4 jam. Artinya kenapa kok yang kita lebih dulu belum ketahuan, tapi yang belakangan memang udah ketahuan. Nah, saya membedakan antara waktu dan momentum. Saya baca Imam Syafi'i memang membolehkan ini dalam konteks waktu. Tapi kalau dalam konteks Maliki, Hambali, Hanafi itu kepada Amir di Mekah itu untuk menentukan, dan dilihat dari segi wukufnya, bukan hilal. Nah, kita confuse di sini. Kalau saya pilih hari Sabtu lebarannya, besok saya puasa. Nah, kalau besok puasa udah wukuf, yang mereka masih merasa belum kan jadi haram nantinya dia. Nah, gimana pandangan Habib Bahar gitu? Biar orang tahu Habib dia punya ilmu gitu. Bukan orang berilmu, orang bodoh. Silakan Idul Adha. Ya ini dari yang normatifnya dulu. Yang Anda tahu. Ya ini kalau itu kan dalam melihat itu kan ada dua metode kan. Ada yang hisab, ada yang ru'yah. Kalau hisab itu mereka dihitung, nggak dilihat. Kayak Muhammadiyah lah. Ya ada ru'yah. Ru'yah itu melihat hilal. Yakni hilal. Ya, jadi sama seperti idza ra'aitumul hilal fasumu. Ya, apabila kalian telah melihat hilal maka berpuasalah. Makanya seperti Ramadan. Ramadan itu kan ada yang 29, ada yang 30. Nah, makanya kata Rasulullah, idza lam ra'aitumul hilal fatammim 30. Karena Rasulullah paling banyak itu 29. Makanya kata Rasulullah, kalau kalian tidak melihat hilal, berarti kan melihat. Perintah Rasulullah, lihat. Kalau nggak melihat hilal, maka sempurnakan 30. Ya digenapkan. Iya, jadi kalau kita ngomong Ramadan dulu, ini perbandingan Ramadan berarti ya kalau nggak ada 9 30. Ya. Nggak ada 28, nggak ada 31. Dan pada umumnya 29. Yes. Kalau hilal nggak kelihatan baru 30. Ya. Nah, ana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Mazhab Syafi'i. Dalam hal ini kan ana juga baru tahu kalau ada Sabtu Minggu. Ana kan nggak, ana ini udah lupa hari penjara, nggak ngerti, nggak ngitung hari, nggak ngitung apa, nggak ngitung. Kalau memang sekarang hari Kamis, besok Jumat. Iya. Maksudnya kalau dalam hal seperti itu ya tinggal kalau anak tetap metode ru'yah. Mau Idul Fitri mau Idul Adha itu anak nggak pernah. Kalau anak ya, nah, ini pendapat anak. Ya ini nggak hisab, anak ngitung ru'yah. Adapun tadi Maggie bilang kan beda di Saudi. Kalau begitu masa kita harus mengikut ke Saudi? Kita nggak bisa ngikut ke Saudi. Dalam hal sholat aja yang wajib. Di Saudi sholatnya di sana jam berapa waktunya? Kan begitu. Kita di sini beda waktu. Nggak bisa kita berkiblat mengikut ke sana. Jadi kita lihat ru'yahnya. Ru'yahnya jatuh berapa? Ya itu. Kalau anak pribadi selama ini ya, anak pribadi. Selama ini anak tergantung dari MUI sama apa itu yang Menteri Agama lah. Iya, dari pemerintah. Ketika semua pemerintah bilang Idul Fitri sekian, ya anak ngikut aja. Karena anak bukan ahli ru'ya, anak bukan ahli ru'ya yang harus melihat hilal begini-begini. Jadi ya anak percaya di situ aja. Jadi andaikan ada apa-apa ya, yang nanggung dosanya bukan anak. Andaikan salah, seperti sumama Ramadan lah, Ramadan 30 sumama. Ternyata 29, berarti kan di 30 kan masih berpuasa. Sedangkan itu yang mutasrik, haram untuk makanya itu. Nah, itu makanya ya. Tapi jangan nyalain pemerintah dong. Kenapa ente ikuti satu yang nggak tahu? Nggak boleh juga. Anak kan udah bilang, anak ngikut yang telah dikeluarkan. Kalau anak pribadi, kan banyak ada yang lebarannya duluan, ada yang lebarannya belakangan, ada yang ikut pemerintah, ada yang enggak. Kalau anak
Itu ngikut aja, ngikut kalau anak. Saya ingat omongan antum aswaja. Kalau pemerintah benar ikut pemerintah yang nggak benar, yang zolim kan dilawan sama antum seperti sekarang. Iya, Nah, jadi masalahnya begini, bukan. Penentuan ini kan nggak boleh ikut-ikutan juga, harus ada dasar. Enggak, makanya ketika jadi anak ini orang yang adil. Anak ini orang yang adil. Insya Allah. Orang yang adil. Maksudnya adil bagaimana? Seumpama ini kan masalah ru'yah, masalah penetapan ini kan udah ditentukan, dan di dalam mereka pun kan ada yang ahli-ahli dalam hal itu. Andaikan mereka salah, kebanyakan yang ikut, ya mereka yang nanggung dosanya. Yang penting anak ngikut aja dalam hal ini. Tapi di sisi lain kan juga ada ahli hisab tadi yang bisa menghitung. Ahli hisab. Cuma kan anak nggak pakai metode hisab. Ya berarti gini, antum nggak pakai metode itu, jalankan ini. Yang pakai mode hisab jalankan juga. Iya, nggak ada masalah. Nah, gitu. Nggak ada masalah. Clear. Kalau anak pakainya ru'yah. Iya. Sebagaimana antum pakai ru'yah, jangan nyalain pakai hisab. Anak nggak nyalain pakai hisab. Kurang lebih supaya umat nggak pecah-pecahin. Iya, anak nggak pernah. Ngapain nyalain yang hisab? Silakan pakai hisab. Yang ru'yah silakan. Anak ru'yah. Yang mau ikut pemerintah silahkan, yang nggak ikut juga silahkan. Kalau anak ngikut sekian Idul Fitrinya, sekian Idul Adhanya. Karena kalau perbandingannya tadi Bang Egy bilang Arab Saudi 4 jam. Iya, ya perbandingan ke sholat lagi. Masa kita harus sholat ikut waktu sana? Ya keburu ini nggak sama nantinya. Nah kalau konteksnya itu tidak dalam anonim atau sinonim ke situ, tapi harus dibedakan. Ini saya ya, karena tentu dibedakan antara waktu dan momentum. Nah, Idul Adha melihat kepada momentum, yaitu wukuf. Ya, ukurannya wukuf di Arafah. Iya. Nah kalau sudah dinyatakan wukuf, Amir Mekah menyatakan wukuf besok, kok kita masih berkilah? Tapi enggak, sekarang ini soal pendapat ya. Saya menempatkannya momentum. Sekarang tanya, tanggal sidang mau dimulai. Ya. Tanggal closing statement mau dimulai sidang. Hah? Sidang antum mau dimulai. Enggak, sidangannya belum. Kita mediasi. Oh, yang saya. Tunggu sebentar, Bos. Ini lebih penting, ini umat. Jadi dalam konteks itu udahlah. Ya, dalam konteks perbedaan pandang. Iya, kalau itu kan ru'yah dan hilal udah selesai. Yang diperdebatkan. Saya melihat momentum. Ru'yah dan hisab. Ru'yah dan hisab. Jadi saya melihat momentum, Anda lihat waktu. Yang saya pahami begitu dari. Dan itu pun ada istilah juga, masalah waktu, masalah momentum. Dalam itu juga konteks istilah. Momentum ini, nah sekarang kita bicara substansi. Apa substansi antum melihat penyembelihan kurban kepada ketakwaan kita kepada Allah? Substansi. Ya, ini kambingnya, dagingnya sampai ke Allah, yang sampai ketakwaannya. Nah, substansinya apa dari Idul Kurban itu? Ya ini begini. Ya millata Ibrahim Hanifah Muslimah wa makana minal musyrikin. Kan begitu. Kurban ini ajaran Nabi Allah Ibrahim. Nah, dalam Al-Quran Allah berkata, seperti apa sih ajaran Nabi Ibrahim? Millata Ibrahim Hanifah Muslimah wa makana minal musyrikin. Iya. Ajaran yang lurus, ajaran Islam. Ya, dan wa makana minal musyrikin, dan bukanlah bagian daripada orang-orang yang musyrik. Inilah milah Ibrahim. Milah Ibrahim. Iya. Oke. Nah, terus yang kedua, Nabiullah Ibrahim menjadi kekasih Allah karena 3. Itu ada dalam kitab Manhajus Sawi, ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan ada dalam kitab Risalah Al-Qusyariyah. Satu, Nabiullah Ibrahim menjadi kekasih Allah. Kan Nabiullah Ibrahim Khalilullah, gelarnya kekasih Allah. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim lebih taat kepada Allah, perintah Allah daripada perintah selain Allah. Ketika Allah memerintahkan, bayangkan Nabiullah Ibrahim, lama beliau ini menunggu seorang anak. Tapi ketika anak itu lahir, lagi disayang-sayangnya, lagi dicinta-cintanya, Allah ingin menguji seberapa taat Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Oleh karena itu substansinya. Iya, makanya ketika Allah memerintahkan menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim nggak pakai bilang, ya Allah, nggak ngeluh, ya Allah, saya baru punya anak, lagi sayang-sayangnya. Nggak ada kata-kata itu. Allah suruh disembelih seorang ayah yang lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah siapapun.
Nah, Nabiullah Ismail juga Ya begitu lagi nih. tidak ada. Ayah Samina kenapa? wa atona. Iya, kenapa kok saya harus ini? Enggak. Sampai-sampai kata Nabiullah Ismail apa? Wahai ayah, saya minta satu. Tolong tajamkan pisaunya Ya. agar aku tidak merasakan sakit, dan bekas bajuku darahnya tolong jangan perlihatkan kepada ibu, karena nanti ibu bakal merasa. Jadi ini adalah momentum ketaatan seorang ayah dan anak kepada Allah, tanpa yakni ketaatan dan ketakwaan beliau berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh perintahkan untuk menyembelih, disembelih, walaupun Allah ganti, karena Allah hanya menguji. Allah gantilah dengan seekor domba yang berasal dari surga. Makanya dari situ intinya adalah yakni kurban ini bukan hanya sekedar kita ngeluarin harta terus beli kambing, beli sapi, terus hanya untuk ini enggak, yakni tazidul yakni al barakah tazidukum fi ta'ah. Ya ini untuk berkah itu bukan bertambahnya kaya, bertambahnya harta, enggak. Tapi al-barakah tazidukum fi ta'ah, bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi substansinya intinya dengan kurban ini jangan kita segan-segan. Kalau Nabiullah Ibrahim saja berani, rela, tidak ada ngomong A, B, C, D, Allah perintahkan ini dilaksanakan. Nah, jadi kita ambil ibrah, pelajaran. Kita jadikan Nabiullah Ibrahim sebagai uswah, qudwah, teladan pedoman di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa taat, patuh kepada Allah apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, Allah perintahkan ini jalankan. Nabiullah Ibrahim sekalipun harus menyembelih. Dan yang paling penting ini berkaitan dengan haji. Ya, ini berkaitan dengan haji. Nah, ketika orang-orang haji, apalagi wukuf di Arafah, itu ketika itu ada satu ulama, ini closing statement. Ada satu ulama ketika itu dia haji udah 3 kali. Yeah. Ketika dia haji udah 3 kali, Yeah. ketika haji yang ketiganya, dia haji 97 kali. Enggak, ya. Dia 97 bukan. 3 kali. Bukan. Dia haji 76 kali. Ibn Munkadir namanya. 76 kali. Dia bilang begini. Udah tua. Ya Allah, haji saya yang pertama itu untuk menggugurkan kewajiban. Haji saya yang kedua, saya niatkan pahalanya untuk ayah dan ibu saya. 3 kali haji. 3 kali. Haji saya yang ketiga, Nah itu. saya niatkan untuk semua orang yang wukuf di Arafah ini. Masya Allah. Beliau tertidur. Ketika beliau tertidur, tiba-tiba ada suara. Apa suaranya? Wahai Ibn Munkadir, apakah engkau ingin berbuat baik kepada yang maha baik? Apakah engkau ingin mendermawakan pahalamu kepada yang maha dermawan, yaitu Allah? Ketahuilah wahai Ibn Munkadir, bahwasanya Allah telah menghapus dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah 10.000 tahun sebelum Allah ciptakan padang Arafah. Berarti maksudnya apa? Orang-orang yang haji itu adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah SWT. Cuma ada haji yang diterima, ada haji yang enggak diterima. Mabrur dan tidak. Nah, jadi intinya kalau mau haji, niatkan karena Allah, niatkan karena ibadah. Jangan niat haji biar saya dipanggil haji. Saya niat haji biar orang cium tangan sama saya, biar orang hormat sama saya. Makanya banyak orang pulang dalam haji. Closing statement ini untuk pemerintah, pesan moralnya apa? Pemerintah supaya tahu substansi haji tadi. Substansi haji. Iya. Pemerintah kan jadi amirul. Ya ini pemerintah ya harus menjadi wasilah, menjadi perantara bagi orang-orang yang mau haji. Jangan dipersulit. Mereka mau haji, mereka mau ibadah, melaksanakan ketaatan. Kalau dipersulit aja jangan, apalagi korupsi uang haji. Iya, Kan haji begitu. dipakai buat konstruksi. Ya makanya kan sering Anda bilang, jangankan masalah korupsi jalan, korupsi jembatan, korupsi apa, masalah ibadah jadi korupsi. Iya, gitu. Uang haji, uang kurban atau apa, wallahu a'lam, Anda nggak tahu benar enggaknya. Sekarang ACT lagi. Ya wallahu a'lam, saya nggak tahu masalah itu. Intinya begitu. Ya, oke. Nasihatnya seperti itu. Jadi terakhir closing statement apa? Closing statementnya, ya ini haji dan Idul Adha tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, ya ini Idul Adhanya kita ambil pelajaran, taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji, ikhlaskan diri, niatkan diri kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena haji satu ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah saudara-saudara, dalam kesempatan yang bagus ini, jadi momentum haji harus diambil sebagai satu pelajaran ibrah adalah menyembelih sifat-sifat binatang, keserakahan, egoisme, pengen korupsi, dan itu harus disembelih. Itulah Ismail kita, itulah Ibrahim kita. Jadi bagi pemerintah, sembelihlah kediktatoranmu
kebengisanmu, kejahatanmu kepada umat Islam, khususnya kau harus sembelih. Bukan hanya pemerintah aja, ya semua. ulama yang sesat juga. Ulama ulama jahat. Ya, ulamanya juga. Jadi kita harus adil, bukan harus pemerintah. ya. Ulamanya juga. Sembelih sifat-sifat munafiknya. Munafiknya. Sembelih sifat-sifat keserakahannya, cari kedudukan, cari pangkat, cari jabatannya, sehingga menjual agama, menjual ayatnya, menjual hadisnya. Itulah. Jadi kita sepakat ya? Iya. Satu persepsi. Bukan hanya pemerintah, ulamanya, tokoh-tokohnya juga, dan umumnya kepada seluruh umat. Oke, brother. Selamat sidang. Siap. Nanti Allah berkahi. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya harus dengar. Bang Egy, Yes. anak lupa satu. Apa? Mau surut langsung berkurban tadi Tajul Alawiyin. Enggak apa-apa, sambung bisa. Disambung bisa. Tutup. Ini masih bed. Bikin ulang lagi. Enggak, maksudnya ini yang Bang Egy. Lagi susah lagi. Enggak. Sekarang ini aja. Ini sudah. Enggak, sekarang bikin sendiri. Oh, ya, Terpisah, Bang Egy terpisah. sini. Sini. Terpisah. Bikin terpisah aja. Terpisah nggak apa-apa nih. Jadi dua, jadi part 2. Iya, Pak. Nah, cepat. Anak asosiasi dulu ya, kita jadi dulu. Udah. Live juga kan? Terus juga tapi nggak Live. dulu ntar. Hah? Dulu ntar. Dulu ntar langsung ini dulu aja. Gampang kan judulnya. Part 2 aja bikin. Part 2 lu nggak pakai judul lagi. Partai ya, ini partai. Ya udah deh. Ya, 1, 2. Dan yang terakhir, Ya, yang terakhir Habib Bahar bin Smith, apa himbauan buat umat pada umumnya dalam konteks korban? saya ingin mengajak, ini kan udah mepet waktu. Saya ingin mengajak kepada jamaah umat Islam untuk berkurban bersama Tajul Alawiyin, berkurban bersama Di Habib Bahar. mana alamatnya? Di pondok pesantren. Iya, pesantren di mana? Di Bogor. Di Bogor. Tapi ada kontaknya, kontak Jalil. Kontak personnya itu Jalil. Nomor handphone? Nomor handphonenya nanti mungkin bisa diinin ke Bang Egy nanti lewat Jalil. Jadi kurbannya kita itu begini, yakni ada lebih yang dimana itu buat pondok. Jadi orang kalau berkurban bersama pondok Tajul Alawiyin, dia mendapatkan 2 pahala. 1 pahala kurban, 2 pahala jariah untuk pembangunan pesantren yang pahalanya bakal mengalir sampai hari kiamat. Maka saya menghimbau kepada umat Islam untuk berkurban, karena waktu udah mepet, berkurban bersama pesantren Tajul Alawiyin. Hubungi Bung Jalil. Nanti nomor handphonenya nanti saya sampaikan. Bang Egy ini. Iya. Baik, terima kasih. Syukron. Wa iyyakum. Allahu Akbar. Ada. Assalamualaikum. Salam. Baik. Ya. Itu. Gitu. Baik. Nanti kami cek ini kurang sehat. Oh, iya pantesan ya. Biasanya nggak ngeliat. Lil. Zed. Masih lagi tuh. Mati dulu. Hah? Masih lagi mati dulu. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk live bersama Bang Egy sudah usai. Sekarang tinggal kita persiapan untuk live sidang HBS lanjutan yang ke-21 sama Rafli Harun dan juga Padri John dan juga saksi bahasa yang meringankan Abuya. Jadi stay terus di Kitmir Channel ya. Jangan sampai kuotanya tidak aman ya. Karena itu bikin jadi panik gitu ya. Yo, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.